Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali pagi hari ini sama-sama Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita dapat menghidupi satu hari lagi bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan kesempatan ini dan Tuhan masih mau mengajar kepada kita untuk hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, atas kasih karunia kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, semua karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan, kami tahu, kami sadar, kami tetap selalu butuh pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami. Karena itu Tuhan, berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan bila Tuhan pakai hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami semua yang menerima dan hamba-Mu yang memberitakan, sama-sama diberkati melalui firman ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan memberikan satu judul, Tuhan Yesus pusat hidup kita. Ya. Kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul pasal 17. Kita akan baca ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kalau saya coba lihat dalam versi mudah dimengerti, ya, Alkitab dalam terjemahan versi mudah dimengerti VMD, dikatakan demikian. Kita hidup bersama dengan Dia. Kita berjalan bersama Dia, dan kita ada bersama Dia. Sama seperti yang dikatakannya oleh beberapa penyairmu, sebab kami adalah anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 ini jelas dikatakan, ya, kita hidup tidak pernah bisa lepas dari yang namanya Tuhan Yesus, ya. Makanya dikatakan di sini, kita hidup bersama dengan Dia. Siapa Dia? D huruf besar, yaitu Tuhan Yesus. Kita berjalan juga bersama dengan Dia. Bahkan dikatakan kita ada hari ini pun bersama Dia. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, apapun yang kita lakukan, sebenarnya kita perlu sadar kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Oleh karena itu, judul pagi hari ini, Tuhan Yesus harus menjadi pusat setiap kehidupan kita. Ya, harus menjadi pusat dalam setiap kegiatan kita, tujuan kita. Ya, dalam hari-hari kita menjalani ini, Tuhan Yesus itu harus sebagai pusat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita selalu perlu yang namanya pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kalau setiap pagi saya berdoa, saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan, pimpin hamba-Mu hari ini. Tuntun hamba-Mu hari ini, supaya hamba-Mu ini berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita sadar, kita harus sadar, kita tidak bisa lepas dari Dia. Ya, kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan harus menjadi pusat hidup kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, tata surya kita ini pun, ya, bumi dan planet-planetnya, dia memiliki center, ya, memiliki pusat. Tata surya kita, galaksi Bima Sakti ini, pusatnya adalah matahari. Ya. Semua planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti, dia berpusat hanya kepada matahari. Ya. Berputar pada porosnya masing-masing. Coba bayangkan mereka tidak punya poros. Ya. Mereka bergerak semau sendiri. Planet-planet ini bergerak semau sendiri. Saya yakin akan terjadi kiamat, ya. Kenapa? Karena akan saling berbenturan antara planet satu dengan planet yang lain.
Tapi Allah kita dahsyat, Dia sudah mengatur bahwa matahari menjadi pusat bagi galaksi Bima Sakti. Ya, demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya Tuhan. Saya kasih contoh, kalau seandainya ada sebuah benda, kemudian kita gantung tali, seutas tali, satu ujungnya kita taruh benda tersebut, dan ujung satunya kita pegang, ya, maka benda itu akan tergantung, ya, antara tangan kita dan benda tersebut ada seutas tali yang menghubungkannya. Kalau seandainya benda itu diputar, ya, benda itu tidak akan terlempar selama talinya tidak putus, selama talinya tidak terlepas dari tangan yang memegang. Benda tersebut tidak akan terlempar. Mau sekeras apapun, asalkan talinya tidak putus ataupun terlepas dari tangannya, benda itu tidak akan terlempar. Ya, benda itu tetap ada pada posisinya. Kalaupun dia harus bergerak ke kanan ke kiri, tetapi dia nggak akan pernah sampai terlempar dan hancur berantakan. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu. Selama kita punya pusat hidup kita ini Kristus, sama seperti hubungan tali benda tersebut dengan tangan Tuhan, dengan tangan sang pemegang itu, ya, selama tali itu masih tetap terhubung, mau bagaimanapun diputar hidup kita, ya, ke kanan ke kiri ke atas ke bawah, mau bagaimanapun diputar, selama tali itu ada dalam pegangan tangan kita, maka benda itu tidak akan mungkin terlempar dan hancur. Demikian juga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tahu poros kita Kristus, pusat hidup kita Kristus, dan kita terhubung selalu, mau bagaimanapun kondisi kita yang Tuhan izinkan terjadi, kita tidak akan terlempar, tetapi kita tetap aman dalam pegangan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu sadar. Makanya ayat mas yang kita baca tadi dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita ada hari ini sebagaimana kita ada. Kita harus tahu, mengerti, kita tidak bisa lepas dari tangan Tuhan. Kenapa? Sekarang kita akan melihat mengapa kok Tuhan Yesuslah yang harus menjadi center, menjadi pusat hidup kita. Ya, kita harus tahu yang memegang tangan kita adalah harus orang yang punya kekuatan yang tidak diragukan. Dan kalau kita sadar bahwa Kristuslah kekuatan sejati yang memegang tangan hidup kita, maka kita harus tahu kenapa harus Kristus. Kenapa tidak ada hal yang lainnya? Nah, kita akan melihat hari ini alasannya mengapa Yesus, Tuhan, itu sebagai pusat hidup kita. Yang pertama, kita buka dalam kitab Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-6 dikatakan, kata Tuhan Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalimat ini menunjukkan satu pernyataan Tuhan secara pasti, secara jelas, secara gamblang, ya, bahwa Tuhan menutup kemungkinan ada jalan lain menuju ke Bapa di surga. Ya, Tuhan menutup jalan lain. Tidak ada jalan alternatif lain untuk sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi kita perlu tahu alasan yang pertama, mengapa Yesus harus menjadi pusat hidup kita. Karena Dialah satu-satunya jalan, bukan salah satu, tapi satu-satunya jalan yang akan membawa kita kepada hidup, kepada kebenaran yang sejati. Ya, kita harus mengerti ini. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Dia harus menjadi pusat hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin ada paribahasa mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, tetapi hanya ada satu jalan menuju kepada Bapa kita di surga. Ya, tidak ada jalan lain.
Walaupun banyak orang mengatakan jalan agama ini, jalan agama itu yang terbaik, saya mau katakan, di luar Tuhan Yesus, di luar Tuhan Yesus, tidak ada jalan yang lain. Ya, ini kita harus pegang betul sebagai iman kekristenan. Kita harus sadar betul bahwa hanya satu jalan, ya, hanya ada satu jalan untuk kita sampai kepada Bapa, hanya melalui dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini yang harus kita pegang. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran, oleh filsafat-filsafat dunia. Ya, tidak boleh kita digoyangkan. Kita perlu pegang satu hal, hanya Dialah satu-satunya jalan. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa Yesus harus menjadi pusat hidup kita. Kitab Injil Yohanes pasal 15, kita baca ayat yang kelima. Dikatakan di situ, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, perhatikan di sini kalimat selanjutnya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan. Sebab di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih, siapa kita? Seberapa kemampuan kita? Seberapa tinggi kekayaan, seberapa banyak kekayaan kita? Ya. Seberapa pentingnya hidup kita? Ya. Kehormatan, kekayaan, kepandaian, itu tidak bisa menjamin bahwa kita bisa berbuat sesuatu. Jelas firman Tuhan dikatakan di sini, kamu tidak akan berbuat apa-apa. Kamu tidak dapat, kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Kristus. Ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Makanya Tuhan mengatakan, aku ini pokok anggur. Dan kamulah ranting-rantingnya. Kita semua ini ranting-rantingnya. Kita akan berbuah banyak selama kita menempel pada pokok anggur itu. Selama kita terikat, terhubung dengan pokok anggur itu. Tetapi ketika kita melepaskan diri dari pokok anggur itu, jelas firman Tuhan katakan, kamu, kita semua, manusia ini tidak dapat berbuat apa-apa. Alasan yang kedua, yaitu di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan pernah andalkan kepandaian. Ya. Orang belajar itu harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya, itu harus tidak salah. Tetapi dengar, ilmu kita itu masih sangat terbatas. Kita punya kekayaan, kita punya pangkat sekalipun, kedudukan di muka bumi ini. Di mata orang kita punya kedudukan mungkin. Tetapi kita perlu sadar, kekayaan, kedudukan kita itu pun tidak dapat berbuat banyak di luar Tuhan. Satu-satunya kita perlu sadar, hanya di dalam Tuhanlah kita hidup. Di dalam Tuhanlah kita ada. Di dalam Tuhanlah kita mampu bergerak. Hanya di dalam Tuhan. Ya. Di luar Tuhan tidak bisa. Sekali lagi, di luar Tuhan tidak bisa kita berbuat apa-apa. Itu alasan yang kedua. Kenapa harus Yesus menjadi pusat hidup kita? Kita gak akan bisa mampu di luar Dia. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan lihat dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang yang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Jelas dikatakan di situ, sebab untuk itulah Kristus telah mati. Dan tidak hanya mati, Dia pernah mati, ya, tetapi Dia menang atas maut, dan Dia bangkit di hari yang ketiga,
Maka dikatakan dia hidup kembali. Supaya apa? Kenapa dia harus mati dan hidup? Supaya ia menjadi Tuhan. Dia menjadi Tuhan. Tuhan itu Lord, Tuhan. Ya. Lord, Tuhan. Jadi kalau dia Lord, dia Tuhan, maka kita ini hamba. Saya dan saudara adalah hamba-hambanya Tuhan. Ya. Kalau dia Lord Tuhan, dikatakan supaya dia menjadi Tuhan. Atas apa? Atas semua orang yang pernah mati. Ya. Dan juga orang-orang yang hidup. Jadi jelas firman Tuhan katakan, Yesus itu Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang yang hidup. Ya. Orang lain boleh mengatakan Yesus itu manusia yang dituhankan, tapi kita perlu sadar dia Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang kita tuhankan, tapi dia jelas-jelas Tuhan yang menjadi sama serupa dengan kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup kita. Kenapa? Karena dia mengasihi hidup kita. Ya. Karena dia mengasihi hidup kita. Jadi kenapa kita harus jadikan Tuhan menjadi pusat hidup kita? Karena dia berkuasa atas mereka yang hidup maupun atas mereka yang mati sekalipun. Ya. Dia yang berkuasa. Ada satu jaminan, baik kita ada di dalam dunia ini maupun kita ada di akhirat. Ya. Dia harus menjadi sumber satu-satunya, menjadi satu-satunya pegangan hidup kita. Kenapa? Dia yang berkuasa. Baik ketika bagi orang yang mereka yang masih hidup yang ada dalam dunia ini maupun mereka yang sudah mati yang sudah ada di akhirat. Dia berkuasa. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita memberikan hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dia yang berkuasa atas dunia dan akhirat, maka hidupmu selalu ada jaminan. Baik kita saat ini masih ada dalam dunia, maupun nanti ketika harus kembali ke surga di akhirat. Ada jaminan. Ya, dialah jaminan hidup kita di dunia dan di akhirat. 3 hal ini yang kita belajar pagi hari ini. Kenapa Yesus harus menjadi pusat hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari punyalah relationship, hubungan dengan Tuhan. Tanpa hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tetapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, setiap hari kita membangun hubungan dengan Tuhan, semakin hari semakin kuat kita berhubungan dengan Tuhan, maka hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan kalau hidup kita ada dalam tangan Tuhan, tidak perlu khawatir. Dialah jaminan dunia dan akhirat. Ya, Bapak Ibu saudara, mari kita harus lihat sekarang, koreksi bagi diri kita. Adakah hari ini hidup kita masih terconnecting dengan Tuhan? Masih punya ikatan dengan Tuhan? Ya. Bahkan apakah sudah semakin dalam ikatan kita dengan Tuhan, atau justru semakin melunak ikatan kita dengan Tuhan? Kita mau di tahun 2025 kita bangun kembali relationship kita dengan Tuhan. Sekali lagi, kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kembali kami mendengar kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah pusat hidup kami, Engkaulah jaminan hidup kami, Engkaulah satu-satunya jalan bagi kami. Dan mari Tuhan, ajarkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan, supaya kami benar-benar membawa hidup kami hanya berpusat kepada Engkau semata. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Tuhan, buat kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin tahu akan isi hati Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, meteraikan dalam setiap hati kami ya Roh Kudus. Bahkan ketika kami berjalan hari ini dan menjalani hari ini, biarlah pimpinan dan tuntunan Tuhan yang menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.